Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Abda'u bismillahirrahmani wa birahimi daimil ihsani falhamdulillahil qadimil awwali al-akhiri baqi bila tahawuli thumma salatu wassalamu sarmada ala nabiyyi khairi man qad wagada wa alihi wa sahbihi wa man tabi' sabila dinil haqqi ghairu mubtadi'. Alhamdulillahilladzi amarna syahrus syiyam wassalatu wassalamu ala khairil anam wa ala alihi wa sahbihi wal in'am amma ba'du. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Faqala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa idh qala Ibrahim rabbi ij'al hadza baladan aminan warzuq ahlahu minat thamarati man amana billahi wal yawmil akhir. Qala wa man kafara fa umatti'uhu qalilan thumma adtarruhu ila 'adzabin nar wa bi'sal masir. Shadaqal azim wa shadaqa rasul nabil karim wa nahnu ala dzalika minasyahidin wasyakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Ilahi anta maqsudi ridhaka matlubi a'tini mahabbataka wa ma'rifatak wa a'tini ma'aka abada. Yang pertama-tama mari kita panjatkan puji syukur atas kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang Maha Pengasih dan Maha Penyayang, yang tak pilih kasih dan yang tak pilih sayang, semua dikasih, semua disayang. Alhamdulillah. Salawat serta salam semoga tercurah limpahkan kepada bimbingan Nabi kita yang telah mengubah zaman, dari zaman jahiliyah sampai zaman ainiyah, dari zaman naik unta sampai zaman naik mobil Toyota, dari zaman Siti Khadijah sampai zaman Siti Fatimah. Alhamdulillah. Ashabal fadilah wal izzah, hadratul mukarramin, para alim ulama, para kiai, para ustaz, para hujjaj yang saya hormati, para tokoh masyarakat, tokoh agama, tokoh pemerintah, dimanapun anda berada yang saya hormati, hadirin wal hadiron, jahirin jahiron, muslimin musliman, mukminin muminan, dimanapun anda berada, semoga Allah muliakan. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Alhamdulillahirabbil alamin. Kita telah diberi umur Allah Subhanahu wa taala, kita bisa menginjak di bulan suci Ramadan ini. Berarti doa kita telah dijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Apa doanya? Doanya itu selalu diselawatkan. Salawatnya Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'bana wa ballighna Ramadana wa hasil ma qasidana. Mugi Gusti ngaberkahan ka abdi sadaya insan dina sasi Rajab Sya'ban, sasi mulia munggu pangeran. Mugi Gusti ngadugikeun kana sasi Ramadan. Mugi Gusti ngahasilkeun kana sadaya pamakruhan
maksadan. Allahumma sholli wa sallim wa barik. Hadirin sahabat Kang Abaz dimanapun Anda berada, semoga Allah muliakan, amin ya rabbal alamin. Dengan berdirinya saya di sini akan menyampaikan beberapa ilmu yang telah saya pelajari, yaitu penyebab doa kita lama diijabah. Pada zaman Nabi Muhammad SAW ada satu orang, dia rajin ibadah, rajin baca Quran, rajin berdoa. Ketika suatu hari dia merasa doanya belum diijabah Allah Subhanahu wa taala. Dia datang pada rumah Rasul, tok tok tok, assalamualaikum ya Rasulullah. Rasul menjawab, waalaikumsalam. Ada apa? Si fulan itu berkata, ya Rasul, apa sebabnya doa saya lama diijabah? Rasul bersabda, li'annal qulubakum matan bi khamsati asya. Bagaimana doa kamu ingin dijabah jika hati kamu mati dengan 5 perkara? Apa saja? Al-awwalu ma rafuhu falam jita haqqahu. Kamu beribadah pada Allah Subhanahu wa taala, beriman, mengaku bahwa Allah Subhanahu wa taala itu adalah Tuhan kamu, tetapi kamu meninggalkan hak-haknya Allah Subhanahu wa taala atau perintah Allah Subhanahu wa taala. Apa perintah Allah Subhanahu wa taala? Dalam Al-Qur'an, wa aqimus salata wa atuz zakata wa athi'ur rasul la'allakum turhamun. Laksanakanlah salat dan tunaikanlah zakat dan turut pada Rasul agar kamu mendapatkan rahmat. Laksanakanlah salat. Apa itu salat? Salat menurut bahasa ad-du'a, itu doa. Salat menurut syarah yaitu salat yang diawali dengan takbiratul ihram dan diakhiri dengan salam. Tunaikanlah zakat, wa aqimus salata wa atuz zakat, dan tunaikanlah zakat. Zakat terbagi 2 bagian, zakat fitrah dan zakat mal atau zakat harta. Zakat harta terbagi lagi menjadi 4. Yang pertama zakat pertanian, zakat yang kedua zakat peternakan, yang ketiga zakat pertambangan, yang keempat zakat perdagangan. Dan turut pada Rasul, la'allakum turhamun, agar kamu mendapatkan rahmat. Apa itu rahmat? Rahmat itu adalah kasih sayang Allah Subhanahu wa taala yang diberikan pada makhluk-makhluknya. Jadi kalau kita ingin mendapatkan rahmat, maka laksanakanlah salat, tunaikanlah zakat, dan turut pada Rasul agar kamu mendapatkan rahmat. Nah, itu. Wa tsani za'attum an takuna tuhibbuna Rasulullah. Kamu mengaku cinta pada Nabi Muhammad, tetapi kamu bal tarkus sunnati, meninggalkan sunnah-sunnahnya. Apa sunnah-sunnahnya? Ada banyak. Di antaranya salat berjamaah di masjid, membaca Al-Quran setelah salat tahajud, bersiwak sebelum salat. Yang saya akan jelaskan cuma satu, yaitu bersiwak. Bersiwak itu ada banyak manfaatnya. Di antaranya bisa mencerdaskan otak kita, bisa mengeluarkan bulgom, dan kita akan mendapatkan ganjaran dari Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah. Wasalits wa qiraatul Quran falam ta'maluna fihi. Kamu membaca Al-Quran tapi tidak beramal dengan Al-Quran. Apa maksudnya? Kita baca Al-Quran, dalam Al-Quran itu Allah berfirman, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus siyamu kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Allah memerintahkan pada kita untuk berpuasa di bulan Ramadan, tetapi kitanya tidak berpuasa atau bolong-bolong puasanya. Nah, itu menjadi penyebab doa kita lama diijabah. Warabi',
aklamtu min ni'amahu wa ta'ala falam syukroha. Nah ini nih banyak yang terjadi oleh kaum muslimin. Kamu memakan dari nikmat Allah Subhanahu wa taala, menerima nikmat Allah Subhanahu wa taala, tapi tidak bersyukur atau lupa bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala apa yang telah diberikannya. Nikmat Allah sangatlah banyak yang telah diberikan kepada kita. Contohnya kita memakan makanan yang lezat, sedap, atau kita bisa ibadah pada Allah Subhanahu wa taala. Itu nikmat dari Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala telah memberikan kekuatan kepada kita untuk beribadah kepada Allah. Timbul pertanyaan, bagaimana cara bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala? Nah, para Imam Al-Ghazali mengatakan syukur terbagi ke dalam 3 bagian. Yang pertama, syukril bil lisan, syukur dengan lisan. Apa maksudnya? Syukur dengan lisan itu minimalnya dengan mengucapkan alhamdulillah, maksimalnya dengan tahaddus bin ni'mah, menceritakan nikmat-nikmatnya. Yang kedua, syukril bil jinan, syukur dengan hati, yaitu di dalam hati kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan nikmat kepada kita. Yang ketiga, syukri bil arkan, syukur dengan anggota badan. Contohnya kita diberi kekuatan Allah Subhanahu wa taala, kita mempunyai anggota badan, kita harus pakai dengan ibadah, rajin sholat, rajin puasa. Itu salah satu contoh bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala. Lanjut yang kelima, yang terakhir, tidak bersabar. Nah, kita itu harus sabar agar doa kita diijabah. Orang yang bersabar itu bersama Allah Subhanahu wa taala. Dari mana dalilnya? Dalilnya dalam Al-Qur'an, innallaha ma'as sabirin. Sesungguhnya Allah itu bersama orang-orang yang sabar. Kata Nabi Muhammad, as-sabru minal iman. Sabar itu sebagian dari iman. Kita harus sabar. Man sabara dabira. Barang siapa yang bersabar, maka dia akan beruntung. Hal ini sama diceritakan sama kisah dengan Nabi Muhammad SAW. Ketika Nabi Muhammad berlibur dengan Siti Aisyah radhiyallahu anha, bertemu dengan orang kafir Quraisy. Orang kafir Quraisy memberi salam pada Rasul. Tapi orang kafir Quraisy ini memberi salam kepada Muhammad beda. Kalau orang Islam memberi salamnya assalamualaikum, tapi orang kafir itu assalamualaikum. Nah, orang kafir itu memberi salam kepada Muhammad, assalamualaikum ya Muhammad. Assalamualaikum kalau diterjemahkan dalam bahasa Indonesia, mati lu Muhammad, mampus lu Muhammad, laknat lu Muhammad. Ketika Siti Aisyah radhiyallahu anha mendengar suara dari si kafir itu, marah. Dia bilang, laknatullah alaih, laknatullah alaih, laknatullah alaih, 3 kali. Semoga Allah melaknat kepadamu, semoga Allah melaknatmu. Dan apakah Nabi Muhammad dendam, gengsi, marah? Tentu tidak, saudara-saudara. Tapi Nabi Muhammad maju ke depan, pegang tangan Siti Aisyah, lalu memundurkan Siti Aisyah. Dia berkata pada Siti Aisyah, mahlan mahlan ya Umairah, tenang-tenang wahai Umairah. Dan ketika Nabi Muhammad mendengar lagi si kafir Quraisy, assalamualaikum, Nabi bersabda, waalaikum, kamu juga. Nah itu, ketika si kafir itu mendengar ucapan Nabi Muhammad, dia hatinya langsung kena mental. Dia malu ucapannya di depan Rasulullah SAW. Ketika esokan harinya si kafir itu datang ke rumah Rasulullah.
tok tok tok, assalamualaikum ya Rasulullah, assalamualaikum ya Muhammad. Waalaikumsalam, ada apa? Si kafir itu datang pada Rasul ingin meminta maaf atas ucapannya yang kemarin. Rasul pun langsung memaafkannya, dan si kafir itu langsung bersyahadat masuk Islam dengan syahadat dan mengucapkan 2 kalimat syahadat. Jadi kesimpulannya ada 5 perkara yang penyebab doa kita lama dijabah. Yang pertama, kita iman pada Allah tapi tidak menjalankan perintah-perintah Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, kita mengaku cinta pada Muhammad tapi meninggalkan sunnah-sunnahnya. Yang ketiga, kita membaca Al-Quran tapi tidak beramal dengan Al-Quran. Yang keempat, kita memakan nikmat dari Allah Subhanahu wa taala tapi lupa untuk bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala. Yang kelima, la sabru, tidak bersabar. Sekian dan demikian yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf bila ada kekurangan kesalahan. Mohon maaf bila ada kekurangan kesalahan. Saya sanes ajengan, sanes kiai tapi santri haji anu keur diajar ngaji anu ngala ridho ilahi. Sekian dan dapat saya sampaikan. Wallahu a'lam aqwa min thoriq. Undur makila wala tandur mangkola. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.